Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang bermaterikan pencemaran pada tanah yang beranggotakan saya sendiri, Zawalia, Ahmad Amiruddin, Miko Fernando, dan Avian Krishna. Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah, serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya untuk tanah, untuk alam, tapi juga untuk manusia. Tanah memiliki berbagai senyawa yang memang telah ada secara alami. Walaupun ia tidak tercemar, senyawa seperti fosfat, karbonat, sulfat, nitrat, juga senyawa-senyawa organik seperti asam lemak, DNA, PAH, dan lain-lain sebagainya. Polusi akan berhasil apabila jumlah kontaminan pada tanah memiliki tingkat yang seharusnya. Penyebab pencemaran tanah. Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan mengapa tanah mengalami pencemaran. Pertama, yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, dan bisa juga alam yang menjadi penyebabnya. Penyebab yang manusia lakukan juga bisa terbagi ke dalam dua hal, yang itu sengaja atau tidak sengaja. Pencemaran yang dilakukan manusia dikenal dengan sebutan antropogenik. Hal-hal seperti ketidaksengajaan atas kebocoran limbah, kegiatan pengecoran, pertambangan, konstruksi, kegiatan transportasi, hingga kegiatan pembuangan limbah kimia oleh berbagai pihak juga menjadi penyebab mengapa pencemaran tanah terjadi. Yang kedua, penyebab pencemaran tanah terjadi akibat ulah manusia karena cara pembuangan limbah yang tidak tepat. Sebenarnya tempat-tempat konstruksi pada perkotaan merupakan wilayah yang memiliki potensi pencemaran tanah cukup besar. Hampir semua bahan kimia yang ada pada tempat konstruksi memiliki potensi untuk mencemari tanah. Sedangkan dalam kasus pencemaran tanah yang terjadi karena adanya proses alam biasanya disebabkan karena lingkungan tanah yang memiliki kompleksitas. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Dampak pencemaran tanah. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain, yang pertama, terganggunya kehidupan organisme, terutama mikroorganisme dalam tanah. Kedua, berubah sifat kimia atau sifat tanah sehingga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologi. Macam-macam bahan pencemarnya. Yang pertama, pencemaran kimia, seperti CO2, logam berat, bahan radioaktif, pestisida, deterjen, minyak, pupuk organik. Kedua, pencemaran biologi, mikroorganisme. Yang ketiga, pencemaran fisik, seperti logam, kaleng, botol, kaca, plastik, dan karet. Serta yang keempat, pencemaran suara, seperti kebisingan yang menyebabkan sulit tidur tuli, gangguan kejiwaan, penyakit jantung, dan stres. Dampak negatif lainnya dapat dirasakan oleh tanaman, hewan, bahkan manusia itu sendiri. Satu, tanaman akan sulit tumbuh apabila tanah sudah tercemar. Biaya produksi atau perawatan pada tanaman yang dibutuhkan pun akan menjadi lebih mahal ketimbang tanah yang masih sehat. Jika tanah telah tercemar, segala jenis tanaman yang ditanam juga akan ikut tercemar. Kandungan buah dan sayur juga akan menjadi kurang baik untuk dikonsumsi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar polutan pada tanah diekstraksi oleh tanaman tersebut bersama dengan air. Terlebih bagi berbagai tanaman yang berada pada wilayah-wilayah dekat dengan tempat perindustrian, pelabuhan, atau tempat pembuangan akhir. Tanaman yang tumbuh pada tanah yang tercemar akan mengandung racun dan dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh bila mengkonsumsinya. Tanah yang terlalu kering membuat tumbuhan mudah mati bahkan tidak dapat hidup. Area lahan basah
telah berkurang sebesar 87% selama 3 abad terakhir di seluruh dunia. 2. Hewan. Bagi para hewan, pencemaran tanah bisa menimbulkan dampak negatif untuk metabolisme mikroorganisme juga antropoda. Hal ini bisa berpengaruh terhadap lapisan rantai makanan yang ada pada hewan, serta berdampak bahaya pada spesies hewan pemangsa. Tidak berbeda dengan manusia, hewan yang mengkonsumsi makanan dari tanah, seperti tumbuhan yang tertanam pada tanah tersebut dapat terserang penyakit. Ekosistem juga terganggu karena adanya permasalahan pada pencemaran tanah tersebut. Kepunahan hewan secara massal juga dapat terjadi akibat adanya dampak dari pencemaran tanah. Dinyatakan bahwa peristiwa kepunahan massal ke-6 dalam sejarah pada populasi vertebrata daratan turun sebesar 38% pada tahun 1970 dan 2012. 3. Manusia dampak negatif yang ditimbulkan bisa terjadi secara bervariasi. Berbeda usia juga dapat menjadi pengaruh pada bedanya dampak negatif yang terasa dari pencemaran tanah. Faktor lain seperti kesehatan secara umum, bagaimana kontaminasi itu terhirup atau tertelan, juga bisa menjadi pembeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Anak-anak senang dan sangat tertarik untuk mengeksplorasi berbagai hal. Kesenangan mereka ketika bermain tanah juga membuat anak-anak menjadi lebih rentan menerima dampak negatif dan pencemaran tanah. Inhalasi gas yang keluar dari tanah dan bergerak ke atas akan terbawa oleh angin. Hal inilah yang dapat terjadi pada manusia. Akibat hal ini, kerusakan ginjal dan hati hingga kanker juga perlu diwaspadai dari adanya pencemaran tanah ini. Air yang menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia juga dapat tercemar karena adanya pencemaran pada tanah. Air tanah yang kerap menjadi sumber air minum, mandi, mencuci, serta kebutuhan lainnya akan memberikan pengaruh negatif dan berujung pada timbulnya berbagai penyakit. Cara untuk menanggulangi pencemaran tanah yang pertama adalah lakukan daur ulang dan hindari penggunaan barang sekali pakai. Bila memiliki kebun di halaman rumah, bisa membuat pupuk kompos sendiri dengan bahan-bahan dasar dari berbagai limbah organik. Kemudian mendorong kegiatan industri yang ramah lingkungan serta kegiatan pertanian dengan sedikit menggunakan bahan kimia yang juga bisa dilakukan. Selain itu, berbagai cara mudah seperti perbanyak menanam tanaman juga bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran tanah. Erosi yang dapat menyebabkan tanah menjadi kurang baik akan lebih mudah terjadi apabila tidak ada tanaman yang menyangga tanah tersebut. Mendukung kegiatan pertanian organik dan membeli buah dan sayur yang organik. Hal ini membantu karena semakin banyak peminat sayur dan buah organik, pertanian semakin mengurangi penggunaan bahan zat kimia yang dapat mencemari tanah. Kurangi penggunaan limbah cair seperti deterjen yang terlalu berlebihan juga bisa dilakukan, dan buanglah sampah pada tempatnya yang sesuai dengan memperhatikan bagaimana cara membuang sampah rumah tangga yang tepat serta tempat yang tepat untuk membuangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.